Bapak Ibu, eh, dalam kaitannya dengan peran orang tua, ya anak memang yang terbaik adalah dalam asuhan keluarga. Nah, tentu saja saya akan bicara dari dasar hukumnya. Dasar hukum di dalam eh, regulasi negara kita sudah cukup lengkap. Misalnya dari sisi untuk tanggung jawab orang tua itu di sini sudah diatur dalam eh, PP nomor 378 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, kemudian Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 kesejahteraan anak yaitu pasal 9 dan pasal 7 serta Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 35. Nah, itu yang menjadi bahasan kita sebenarnya kan ini dasar hukumnya. Tapi dalam konteks lain bahwa ketika orang tua tidak punya kemampuan atau dalam kondisi tertentu sehingga harus eh, diasuh dalam asuhan alternatif, maka ada sejumlah eh, bentuk asuhan alternatif yang dimana di sini juga diatur mulai PP 44 misalnya ini mengatur tentang implementasi pengasuhan anak. Kemudian PP 29 2019 ini misalnya tentang perwalian. Kemudian PP 54 tahun 2007 ini adalah tentang pengangkatan anak atau adopsi yang di mana dalam hal ini untuk memastikan bahwa anak memiliki pengasuhan yang eh, baik. Namun terakhir sebagai alternatifnya adalah anak harus terpaksa harus di asuh dalam asuhan alternatif yaitu di panti asuhan. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama, eh, banyak permasalahan, baik mulai dari keluarga maupun di dalam pengasuhan alternatif. Apakah itu kinship care, foster care, perwalian, adopsi, dan juga di panti asuhan atau LKSA. Eh, Kebetulan karena saya seorang praktisi, kami mendapatkan banyak hal jauh dari apa yang sudah diatur dengan regulasi ini. Misalnya orang tua, nanti akan kami lanjut ya di slide berikutnya. Tanggung jawab orang tua, ini menurut undang-undangnya di Undang-Undang nomor 4 tahun 79 Anak pasal 9. Orang tua adalah yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun jasmani. Demikian juga pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 7 itu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Nah, dalam hal ini Pak Hamid dan juga teman-teman semua, real di masyarakat saat ini banyak anak-anak ini yang tidak mendapatkan asuhan orang tua dengan baik. Bahkan ya, ini yang sangat mengerikan adalah perilaku kebrutalan. Nanti akan kami jelaskan lebih jauh. Nah, karena banyak orang tua yang saat ini masih dalam kandungan sudah diaborsi, bahkan ditawarkan ke lewat media sosial karena tidak mau mengasuh. Nah, ini kelanjutannya adalah di dalam Undang-Undang 35 2014 pasal 26, orang tua diwajibkan dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Ini saat ini cukup memprihatinkan sebenarnya. Dalam pengasuhan juga anak-anak saat ini tidak mendapatkan asuhan yang terbaik. Maaf, sebagian eh, kalau kita dari pegiat-pegiat perlindungan anak ternyata kan orang tua saat ini juga dengan kesibukannya sendiri ketika kita coba untuk menanyakan kira-kira intensif berhubungan dalam artian punya waktu untuk anak satu hari itu nggak lebih dari seperempat jam yang secara intensif. Ini cukup mengerikan karena eh, kemudian bagaimana mengharapkan tumbuh kembang dengan baik kalau eh, hubungan dengan anak itu sangat 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 tidak kondusif.
Kemudian mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan saat ini masih cukup tinggi kasus perkawinan usia anak. Karena masih juga banyak terjadi bahwa masyarakat itu terutama adalah akibat kehamilan luar nikah ini kan anak lebih banyak juga dipaksakan untuk eh, menempuh perkawinan supaya anak yang akan terlahir punya ayah. Nah, kemudian memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi luhur. Nah, sekarang ini susah kita mencari figur teladan dalam keseharian. Nah, ini eh, nanti akan saya jelaskan lebih rinci bahwa kasus-kasus yang saya hadapi sebagai pegiat perlindungan anak di DIY dan sekitarnya, bahkan kali juga sering mengadvokasi kasus-kasus anak antar kabupaten maupun antar provinsi. Nah, dari pasal ini yang ayat kedua bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Permasalahannya di sini tidak semudah itu. Ketika orang tua tidak ada atau keberadaannya. Ya, ini kan yang sering-sering terjadi kan anak malah dibuang. Nanti di slide berikutnya kan kami jelaskan lebih jauh bahwa permasalahan pengasuhan ini yang ditambahkan dari pemerintah, pengakuan pemerintah sendiri saat ini adalah dari 2023-2024, Indonesia menghadapi tantangan dalam pengasuhan anak. Pertama, pengasuhan tidak layak. Berdasarkan data dari BPS 2023, angka pengasuhan tidak layak di Indonesia mencapai 2,98%. Juga demikian juga dengan lain-lainnya kaitan misalnya dengan adopsi karena adopsi misalnya ini juga cukup tinggi adopsi yang menempuh jalan ilegal gitu. Jadi eh, contoh konkretnya adalah kami pernah memotivasi aktivis perlindungan anak di salah satu kabupaten mencoba terkait dengan masalah pengasuhan ini banyak ternyata orang-orang yang tidak punya keturunan itu mengambil anak prosesnya adalah lewat 018 bahkan sampai lebih dari 50 kasus yang memperoleh anak dari www.com. Itu adalah hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Dan itu ketika didorong untuk mendapatkan secara baik juga ada yang berani, ada yang tidak karena menyangkut masalah asal usul anak. Kemudian masalah perkawinan tadi di depan sudah saya singgung. Pada tahun 2022 ini angka perkawinan anak menurun 8,06% dari 9,23% pada tahun 2021. Nah, ini sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional dari 2024 sebesar 8,74%. Namun 19 provinsi masih memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata nasional. Nah, kalau kita sekarang punya berapa provinsi, 19 di antaranya masih di atas rata-rata nasional terkait dengan perkawinan si anak. Persoalannya bukan hanya ini terkait dengan masalah anak ini, kalau terutama anak-anak yang kasus mohon maaf Pak Hamid, bahwa anak-anak yang tidak kawin, tidak dinikahkan, tetapi mereka sudah hamil dan anaknya ini menjadi permasalahan serius. Karena 2 tahun yang lalu saya bersama dengan pegiat perlindungan anak di tingkat wilayah itu sempat menggerebek eh, tempat penampungan wanita-wanita hamil. Jadi dan semuanya yang kebetulan yang tertangkap itu juga dengan unit PPA eh, eh, kepolisian itu kami menangkap itu semuanya itu kebetulan dari luar Jogja asalnya. Nah, saya kira juga akan terjadi hal yang sama di kota-kota besar. Kemungkinan kalau ada dari Jogja juga mereka larinya ke kota lain yang dipandang bisa mengamankan hal ini. Mereka tidak nikah, tidak kawin, tetapi anak-anak yang terlahir ini kemudian jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Karena ada kasusnya juga yang sempat, mohon maaf, bayinya itu oleh yang menerima itu hanya diganti dengan 5 juta rupiah. Ini ini memang satu hal yang sangat-sangat mengerikan. Menurut saya adalah eh, patut untuk di segera ditindak lanjuti oleh pemerintah. Mohon maaf karena eh, 2 tahun yang lalu kami eh, forum LKSA DIY juga sudah mencoba untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah DIY untuk policy brief ya terkait dengan masalah ini. Eh, Ya menyatakan bahwa darurat perlindungan anak, tetapi kan ternyata apa yang kami rasa perlu segera ditangani tidak juga eh, diterima dalam artian eh, hanya menjadi catatan saja. Ini yang kami sayangkan sehingga sekarang ini lebih parah dalam konteks anak-anak yang tidak nikah atau tidak kawin, tetapi mereka justru anak-anaknya ini menjadi beban karena mereka kemudian menjadi tadi jatuh ke tangan pihak-pihak yang eh, tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, nih yang ketiga dari pemerintah sendiri juga menyatakan pada Januari 2025 ini pemerintah Indonesia meluncurkan program Free Nutrition ya ini tentang tentang gizian ini senilai ya 28 miliar dolar untuk memberi makan hampir 90 juta anak dan ibu hamil guna memerangi malnutrisi dan menurunkan angka stunting yang saat ini masih mencapai 21,5% pada anak di bawah 5 tahun. Sumber dari Antara News. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dari apa yang saya uraikan di depan ini kita bisa lihat pada eh, nah ini eh, saya meminjam bahkan yang dian oleh KPPA terkait dengan KLA karena kita bicara ini adalah terkait dengan KLA maka fokusnya adalah masalah pengasuhan tadi kami eh, untuk orang tua kami ambil pada malam ini adalah tentang hak sipil yaitu tentang akte kelahiran dan kemudian tadi menyangkut dengan perkawinan anak. Kemudian yang ketiga ini saya coba untuk 3 sasaran pokoknya. Masalah akte kelahiran, kemudian hak sipil, yang menyangkut hak sipil, kemudian yang adalah masalah perkawinan anak. Dan yang ketiga adalah lembaga pengasuhan alternatif. Nah, kenapa ini yang saya pilih dalam artian untuk dibahas malam ini? Karena untuk hak sipil pencapaian akte memang cukup tinggi dengan regulasi yang digulirkan oleh pemerintah. Kemudahan-kemudahan, ya ini kebetulan malam ini ada Pak Alek ya dari DIY. Jogja itu dulu tahun 90-an ketika kami mengadvokasi anak-anak yang tidak punya akte, itu dengan istilah adalah mencoba untuk mengupayakan anak-anak yang tinggal di RT 00 RW 00 karena mereka itu belum dapat pengakuan dari pemerintah karena tahun itu saya masih mengurusi anak jalanan itu susahnya sangat luar biasa. Sehingga anak-anak pun akhirnya tetap menempuh jalur pendidikan adalah dengan dulu belum ada PKBM ya sifatnya kami hanya ujian persamaan gitu. Pertama kali kami mengikutkan ujian anak-anak karena belum punya akte itu dengan model persamaan ya 5 anak yang ikut ujian semua itu di ijazah orang tua tertulis nama saya karena saya pihak yang uji tidak dari dinas pendidikan tidak ngecek data anaknya cuma sesuai dengan yang ditulis saja ditulis di ijazah anak yang lulus itu. Jadi ke 5 anak yang lulus dari anak jalanan itu karena nggak punya akte ya sesuai dengan pengakuannya orang tuanya nyadi Kasmorjo. Jadi ini pengalaman tahun 98 99. Nah, terkait dengan akta kelahiran ini Bapak Ibu, ini banyak terutama yang tadi dari anak-anak yang terlahir akibat tidak menikah dari hasil hubungan eh, luar nikah. Ini banyak yang kalau yang dulu-dulu lebih banyak itu adalah dinasabkan kepada kakek neneknya, tapi eh, sekarang ini lebih banyak yang tadi melalui ini pindah tangan dengan tenaga-tenaga profesi. Nah ini saya lanjut di secara terinci ini.
Orang tua satu, orang tua masih lebih banyak menutup aib dengan cara menghilangkan nasab anak ketika memiliki anak yang terlahir luar nikah atau anak terlahir akibat perzinahan dengan cara yang sangat brutal. Menurut saya ini bahasa saya ya, brutal itu. Kenapa saya katakan brutal? Banyak kasus pembuangan bayi, aborsi. Beberapa tahun yang lalu ketika saya mencoba untuk searching, untuk selancar di media, dulu BKKBN pernah meluncurkan itu masalah aborsi. Dan waktu itu saya masih punya catatan bahwa eh, Jogja waktu itu adalah juara tiga nasional untuk kasus aborsi karena memang pergaulan dari ya kota pelajar, kota mahasiswa ini memang satu Malang, dua eh, eh, Bogor, kemudian tiga Jogja waktu itu. Nah saat ini masih berjalan dalam artian ini masalah aborsi, dimana sejak dalam kandungan sudah ditawarkan lewat medsos. Jadi untuk menghindari anak yang terlahir luar nikah ini sejak dalam kandungan sudah ditawarkan lewat medsos. Bahkan terjadi pernah setelah diambil oleh orang luar daerah, 6 bulan berikutnya si ibu ini apa tuh timbul rasa keibuannya, kemudian mengupayakan bahwa anaknya bisa kembali dengan upaya apapun, bahwa bahkan menyatakan bahwa meskipun harus masuk penjara, anaknya harus kembali. Sebaliknya, ibu angkatnya yang walaupun tadi dengan cara yang ilegal tadi tidak kalah hebat. Kalau anakku kembali ke ibu kandungnya, lebih baik aku mati. Ini bukan sinetron loh Pak Hamid dan teman Bapak Ibu semua. Ini betul-betul bisa terjadi dan ini pernah terjadi di Jogja kasusnya. Kebetulan saya ikut apa ya eh, mengikuti lah gitu. Ya. Kemudian yang beda memberikan pada pihak lain dengan cara ilegal, berubah jadi anak kandung dari pasangan yang belum pernah hamil. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya incest. Karena anak itu ketika sudah gede bisa ketemu, saling jatuh cinta, anak yang terlahir dari ibu yang sama, bahkan ayah kandungnya pun sama dari pernikahan yang sah, tetapi terjadi permasalahan ketika menjelang kelahiran anak yang kedua. Nah, akhirnya gede ketemu, jatuh cinta, terjadi incest. Nah, ketika mau diselesaikan dengan perkawinan nggak bisa karena mereka ternyata adalah saudara kandung. Ini contoh contoh real yang juga pernah kami dampingi. Nah, Bapak Ibu, tentang yang ilegal ini terjadi banyak orang Jogja dapat dapat bayi dari luar DIY dan sebaliknya orang luar DIY dapat bayi dari DIY. Ini eh, banyak terjadi. Karena tadi juga termasuk yang saya sampaikan bahwa ada eh, tempat-tempat yang kemudian menjadi praktek tadi tentang penampungan perempuan-perempuan hamil yang tidak dikehendaki. Nah, kemudian, nah, yang selanjutnya adalah menjadikan anak kakek nenek itu dari yang lama sebagai ayah dan ibu, dan ini juga akan menimbulkan permasalahan karena sebenarnya cucu diakui sebagai anak kandung dari kakek neneknya. Nanti menyangkut masalah waris terutama. Nah, ini juga eh, bisa terjadi dan ini pernah kami juga mendampingi kasusnya. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan para pihak yang harusnya memegang teguh sumpah profesi dengan berbagai alasan memasukkan dokumen keterangan lahir. Ini yang saya anggap kebrutalan ini kedua adalah ini memasukkan keterangan lahir. Maaf saya sebut oknum bidan praktek yang melayani persalinan. Di sini kebetulan sejak saya menjadi anggota tim pertimbangan izin pengangkatan anak beberapa kali sempat ya semacam apa ya eh, berselisih dengan eh, IBI karena kami menyorot, kami mempermasalahkan anggotanya yang melayani pemalsuan eh, keterangan lahir. Misalnya bayi lahir di RSUD
untuk menggantikan yang tadi di aku dialah yang melayaninya. Termasuk klinik rumah sakit yang melayani persalinan. Nah, dalam hal ini juga kasusnya sudah lama terjadi dan saya sebagai salah satu tim itu juga ketika di case conference juga menyarankan misalnya untuk penutupan si klinik ini bahkan ini kan kasusnya sudah sampai inkrah sampai di tingkat kasasi. Tapi toh sampai kemarin ketika sudah viral lagi ternyata sudah puluhan yang kasus per trafficking sampai 60 lebih dari salah satu klinik bersalin. Ini adalah real kasus terjadi di masyarakat yang saya anggap brutal tadi. Ya. Nah, sebaliknya di dalam masyarakat sendiri juga masih masa bodoh. Meski tahu tetangganya tidak pernah hamil, tiba-tiba punya anak kandung dalam aktenya, ogah mencampuri urusan keluarga lain, sekalipun seorang tokoh agama. Jadi seharusnya tahu memberitahu bahwa itu adalah bagi kalau yang Muslim misalnya bahwa menasabkan kepada yang bukan nasabnya adalah jelas-jelas ini haram hukumnya. Jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika uh, mengasuh Haris bin Zaid bin Haris ya. Itu kan uh, kalau dalam ayat apa namanya Arab jahiliyah dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Tapi turunlah ayat yang melarang hal itu, nggak boleh. Nah, tapi kenyataannya di masyarakat bahkan tokoh agama ketika saya juga pernah meminta kepada eh, apa namanya OPD untuk mengumpulkan tokoh-tokoh agama se-kabupaten misalnya pernah terjadi saya ajak untuk bagaimana mencegah perkawinan usia anak sekaligus juga mencegah terjadinya kehamilan ini ternyata juga tidak berani tokoh-tokoh agama di eh, eh, kabupaten tadi mengatakan bahwa nanti kalau saya menyampaikan materi seperti yang dikehendaki Pak Yadi itu bisa jadi kami nggak laku, artinya nggak dipakai lagi berkhotbah dan sebagainya. Dan itu memang juga saya alami ketika saya sering menyampaikan hal itu ada dua masjid yang sempat memblacklist saya tidak di jadwal khotbah karena saya terlalu berani menyangkut masalah ini ternyata adalah ketika apa yang saya khotbahkan itu menyinggung ya pengurus ketakmiran karena ternyata ternyata adalah termasuk yang melakukan itu. Padahal saya nggak tahu sebenarnya. Ini contoh real yang juga kami alami. Nah, yang ketiga adalah keterlibatan para pihak yang harusnya memegang teguh sumpah profesi dengan berbagai alasan memasukkan dokumen keterangan lahir. Tadi saya oknum bidan misalnya praktek yang melayani persalinan. Nah, ini kalau untuk yang di tingkat desa, biasanya ini karena bidan-bidan yang masih relatif baru, eh, ya dalam hal relasi kuasa, misalnya yang punya anak hamil itu adalah tokoh masyarakat stratanya adalah cukup tinggi dalam masyarakat sehingga itu kemudian ketika lahir anaknya si oknum bidan ini diminta untuk membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Meskipun, nah ini nanti Pak Alex bisa banyak, pemerintah sudah memberikan regulasi apapun anak asal usulnya itu lahir apakah lahir dengan perkawinan yang sah atau di luar perkawinan atau hanya nikah siri semuanya punya hak untuk mendapatkan identitas tapi kenyataannya masyarakat tidak bisa menutup air dengan cara yang sudah jalan-jalan yang apa namanya opsi-opsi yang sudah diberikan pemerintah misalnya nikah siri ya kemudian isbat nikah nikah gereja ya kemudian di catatan sipil. Nah, catatan sipil. Tapi kenyataannya tidak demikian karena kebetulan kami juga sudah berkali-kali mendampingi anak-anak dari nikah siri yang eh, demikian ini. Ya, kemudian klinik rumah sakit yang melayani persalinan ini juga tidak sedikit yang ketika ada pasien tidak kurang teliti atau memang hanya 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 karena tidak mau repot-repot, pokoknya sesuai dengan pengakuan karena pernah mendampingi juga kasusnya bahwa eh, yang hamil A, tapi yang si ketika di rumah sakit yang diserahkan ke adminnya itu identitas si B, sehingga anak yang terlahir itu menjadi anaknya si B. Nah ini karena masih apa akhirnya ya sampai
ketika harus meluruskan itu kami sempat harus berkali-kali untuk dengan pihak terkait. Ya. Kemudian masyarakat yang masa bodoh tadi sudah saya singgung ya di depan bahwa ini adalah yang harus juga digawe penguatan. Nah, Bapak Ibu, sebagai eh, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita perbuat terhadap kebrutalan orang tua terkait pemenuhan hak sipil tadi. Artinya bahwa selama ini hanya karena menutup aib, rela dengan menyuruh aborsi, memberikan anaknya lewat www.com dan seterusnya ini yang seperti yang saya ungkapkan di depan. Bagaimana kita harus eh, mensikapinya supaya hal itu ke depan tidak banyak terjadi lagi. Selanjutnya bagaimana menghentikan malpraktek layanan persalinan yang terjadi. Seperti apakah itu pemalsuan surat yang dilakukan oleh oknum-oknum tadi yang mengakibatkan bahwa ke depannya itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya incest. Kebetulan pada masa pandemi kemarin kami tim perlindungan anak sempat mendampingi juga kasus incest yang tadi saya sebut bahwa itu akibat dari eh, penyerahan yang berubah menjadi akte sehingga aktenya orang lain sehingga anak itu walaupun saudara kandung akte sahnya dalam artian yang dikeluarkan oleh Dukcapil dalam hal ini karena di kabupaten lain maka itu yang satu adalah dengan yang kakak dan adik itu adalah menjadi seakan-akan orang tuanya berbeda padahal adalah orang tua yang sama. Nah, kenyataan yang pernah terjadi hanya sekadar uh, peringatan. Jadi kenyataannya pernah terjadi hanya sekedar peringatan. Bahkan ketika terjadi kasus trafficking hingga putusan tadi sudah disebut ya klinik itu sampai hari ini tidak disegel.